saat Soeharto marah tak dijadikan pimpinan TNI Angkatan Darat oleh Soekarno. Peristiwa Gerakan 30 September melambungkan nama Soeharto hingga menjadi presiden. Momen-momen perdebatan mewarnai hubungan Soeharto dengan Bung Karno pada saat-saat kritis. Tampuk pimpinan Angkatan Darat mengalami kekosongan setelah Letnan Jenderal Ahmad Yani dan 5 perwira tinggi Angkatan Darat lainnya diculik dalam Gerakan 30 September. Setelah RRI berhasil dikuasai pasukan Kolonel Sarwo Edi, Mayor Jenderal Soeharto langsung mengumumkan mengambil alih komando pimpinan Angkatan Darat untuk sementara waktu. Hal itu diakui Soeharto guna mengisi kekosongan komando di Angkatan Darat karena 6 petingginya tewas dalam G30S. Namun Presiden Soekarno ternyata memiliki pandangan lain. Bung Karno berniat menjadikan Mayor Jenderal Pranoto Rekso Samudro sebagai pelaksana harian, sementara tongkat pimpinan Angkatan Darat langsung berada di bawah kendali Bung Karno. Hal ini diutarakan Bung Karno saat bertemu dengan Soeharto di Istana Bogor pada 2 Oktober 1965. Mendengar pernyataan Bung Karno, Mayor Jenderal Soeharto langsung berkomentar halus. Biasanya dia yang selalu menjadi pelaksana harian jika Jenderal Yani berhalangan. Belum sempat Presiden Soekarno menjawab, Soeharto langsung menyambung ucapannya. Tetapi saat ini, karena Bapak Presiden telah mengangkat Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian, dan supaya jangan menimbulkan dualisme pimpinan dalam Angkatan Darat, saya serahkan tanggung jawab keamanan ini dan ketertiban umum pada pejabat baru. Mendengar ucapan Mayor Jenderal Soeharto, Bung Karno langsung beraksi. Jangan, bukan maksud saya begitu, Harto. Kamu tetap bertanggung jawab mengenai keamanan dan ketertiban. Tugas Bung Karno. Mayor Jenderal Soeharto kemudian mempertanyakan ucapan Bung Karno. Dengan emosi, Soeharto mempertanyakan dasar yang dimilikinya sebagai penanggung jawab. Lantas, dasar saya apa? Dengan tertulis Bapak telah mengangkat Mayor Jenderal Pranoto dan harus ditaati. Orang bisa mengira saya ini tidak tahu diri, ambisius, dan tidak patuh. Kan repot, Pak. Kata Mayor Jenderal Soeharto dalam autobiografinya, Soeharto, pikiran, ucapan, dan tindakan saya, terbitan PT Citra Lamtor Gung Persada, 1989. Lantas bagaimana caranya? Tanya Bung Karno. Soeharto kemudian menjawab, satu-satunya cara adalah Presiden Soekarno berpidato kepada rakyat melalui radio soal mandat yang diberikan kepadanya mengenai pemulihan keamanan dan ketertiban pasca G30S. Bung Karno lantas memanggil Komandan Cakrabirawa, Brigadir Jenderal Sabur. Dia memerintahkan agar Sabur melakukan apa yang diminta Soeharto. Meski menerima, Soeharto mengaku kurang sek atas pengangkatan Mayor Jenderal Pranoto sebagai pelaksana harian. Soeharto bahkan mengaku tidak percaya kepadanya. Namun demikian, dia hanya diam saja, tidak mengungkapkannya ke Bung Karno. Tanggal 16 Februari 1966,
Soeharto memberikan perintah penangkapan untuk Jenderal Pranoto. Soeharto menuding Pranoto terlibat G30S. Bahkan Pranoto masuk salah satu gembong gerakan Partai Komunis Indonesia. Pranoto mencoba menyanggah tudingan yang dialamatkan padanya, namun percuma. Tak ada keadilan atau pengadilan bagi tahanan politik yang sudah dicap PKI. Tanggal 16 Februari 1981, Pranoto dibebaskan dari tahanan. Dia berjalan kaki ke rumah anak-anaknya di Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenderal pilihan Soekarno ini meninggal pada 9 Juni 1992. Cap tahanan politik belum lepas, bahkan saat kematiannya. Nasib Pranoto sama buruknya dengan Soekarno yang meninggal dengan status tahanan rumah. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura Tagar Lambe Sundel.